neurologis ya. Jadi yang perkembangannya itu dimulai dari masa anak-anak dan bertahan cara dia bertahan bukan mungkin nggak bisa dikatakan cara dia bertahan hidup ya, cuma maksudnya mungkin agak berbeda sedikit dari anak yang normal gitu. Jadi autism bisa mempengaruhi interaksi dengan orang lain, jadi cara mereka berkomunikasi dan juga cara mereka belajar. Banyak orang mengira anak-anak autis adalah anak-anak yang memiliki IQ rendah. Sebenarnya kebalikannya, justru IQ mereka jika mereka dites di psikolog jauh di atas anak-anak normal. Cuma memang karena mereka memang memiliki kelainan neurologis yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Lalu kemudian ADHD itu adalah attention deficit yang mana ditandai anak susah fokus terhadap sesuatu, jadi banyak bergerak sana sini tak tentu arah gitu ya. Jadi kalau orang nyebutnya baterainya nggak habis-habis gitu ya. Jadi itu bisa disebutkan anak ADHD. Lalu di sini ada cerebral palsy, yakni kelainan otot syaraf dan juga kemampuan motorik. Lalu kemudian Down syndrome, yakni kondisi genetik anak yang mana dia menyebabkan belajar terganggu dan juga memiliki ciri fisik tertentu yang mana kita mungkin banyak orang sudah tahunya seperti kayak dari muka, wajah gitu ya, mongoloid. Kemudian kalau untuk spina bifida itu adalah gangguan fisik yang ditunjukkan oleh kelainan tulang belakang. Itu sih Pak. Oke, jadi itu semua memang fisikal ya gitu, secara fisik gitu ya. Jadi memang ini jadi cabang kedokteran atau bukan ya sebenarnya? Karena ini kan bukan psikologis ya, tapi benar-benar ada perbedaan fisik gitu ya. Jadi tadi makanya dituliskan untuk yang autism dan ADHD itu kan lebih ke arah kognitif, dan juga untuk Down syndrome. Sedangkan untuk spina bifida, cerebral palsy itu lebih ke fisik. Oh, yang 3 tadi bukan fisik gitu? Maksudnya bukan karena ada kelainan fisiknya gitu? Bukan ya? Untuk autism, ADHD, dan Down syndrome itu ada kelainan kognitif. Oh, oke. Siap. Oke, thank you. Dilanjut lagi. Nah, lalu berikutnya when itu gimana, kapan sih saat paling tepat si anak ini harus menerima terapi okupasi gitu ya. Kalau based on textbook memang dari dokter rehabilitasi medik yang akan merujuk ke okupasi terapis, fisioterapis, dan juga terapi bicara, memang lebih menyarankan golden periodnya adalah 0 sampai 3 tahun si anak ini. Namun gejala-gejala anak memiliki kelainan memang biasanya terlihat di umur 2 sampai 4 tahun. Ada banyak anak yang di umur 3 yang mungkin dari pengalaman saya rata-rata dari umur 3 tahun tuh sudah mulai terlihat dan orang tuanya aware terhadap itu dan berkonsultasi ke dokter anak, kemudian dokter anak merujuk ke dokter rehab, lalu kemudian dokter rehab membuat planning untuk dilakukan okupasi terapi. Lalu berikutnya di mana sih ada okupasi terapi gitu ya. Saat ini okupasi terapi ada di rumah sakit, klinik tumbuh kembang anak, dan juga home visit. Home visit ini mungkin ada juga sejak dulu, cuma memang saat ini karena pandemi ya, jadi mungkin lebih diarahkan program belajarnya di rumah karena memang yang di rumah sakit itu berhenti gitu, karena memang belum dibuka kembali sesi terapinya. Lalu berikutnya why untuk okupasi terapi ini, kenapa sih anak butuh okupasi terapi gitu ya? Sebenarnya hasil dari okupasi terapi itu sendiri dapat membuat anak menjadi rileks, lalu menstimulus si anak itu dan anak menjadi mandiri dan juga menimbulkan kepercayaan diri bagi anak.
Lalu untuk halnya, bagaimana nih okupasi terapi ini dijalankan? Ada berbagai macam metode, tapi memang yang umumnya dari awal sekali pada saat dokter rehab merujuk untuk anak memberikan sesi terapi okupasi, dari awal sekali behavior terapi, terapi perilaku, lalu sensor integration. Snoozelen di sini merupakan bagian dari sensor integrasi, di mana sensor integrasi itu adalah terapi yang menstimulus sensori anak, jadi motorik halusnya gitu ya. Ada banyak anak yang karena gangguan syaraf atau mungkin gangguan kognitif, dia tidak bisa membedakan. Seperti contohnya, saya tidak bisa membedakan mana panas, dingin, kasar, halus gitu. Jadi kita berikan terapi sensori integrasi. Untuk sebelum saya masuk ke OT nowadays, mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin bisa disampaikan via chat kali ya. So far belum ada di chatting, belum ada. Okay. Jadi buat teman-teman yang mau pertanyaan langsung aja, daripada kelupaan nanti langsung tulis aja di chatting. Oke. Dilanjutkan dulu aja. Oke. OT nowadays ya, saat ini di Indonesia berdasarkan data dari IoT, Ikatan Okupasi Terapis Indonesia, ada 923 OT yang certified dari 2 educational institution di Indonesia, yakni hanya 2 universitas, yakni Universitas Indonesia dan Poltekkes Surakarta, yang ada program studi okupasi terapinya. Lalu banyak daerah-daerah terpencil, mungkin ini sejak dulu sih ya, dari pas saya lulus di tahun 2004, banyak rekan-rekan juga yang diminta untuk bekerja sebagai OT di daerah-daerah yang jauh gitu ya, yang terpencil, karena memang mereka tidak punya tenaga ahli untuk bukan okupasi terapi saja gitu, jadi bahkan fisioterapis atau mungkin dokter rehabnya pun nggak ada gitu, jadi sangat dibutuhkan. Dan berdasarkan data dari WHO, ada 30% case di setiap 100 kelahiran bayi itu pasti mengalami gangguan, baik itu kognitif atau fisik. Dan berikutnya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pandemik COVID-19 ini ya membuat terapi, jadi sesi terapi anak-anak yang baik itu di rumah sakit, klinik, atau mungkin ada juga panti asuhan yang memiliki tenaga ahli OT atau yang lain-lain, itu menjadi berhenti karena memang dibatasi atau memang sama sekali di stop, sehingga banyak orang tua yang kebingungan gitu ya, maksudnya bagaimana menjalankan program yang sudah ditentukan di awal. Jadi saat ini adalah dilakukan dalam bentuk home visit. Oke, sedikit itu lihat dong, balik lagi boleh nggak, Put? Itu agak intriguing banget sih, itu benar tuh emang 30% case in every 100% baby born? Iya, karena 30% case itu ada yang dengan kelainan kognitif dan juga fisik, jadi nggak semuanya yang misalnya 20% semua all autis atau enggak all Down syndrome gitu, enggak. Tapi memang saya baca di satu jurnal bahwa di tahun 2019 aja itu ada 30% kasus di setiap 100 kelahiran bayi gitu ya, dengan berbagai macam. Itu case atau dugaan, atau maksudnya mungkin diindikasikan gitu ya, tapi indikasinya mungkin mild, nggak terlalu membutuhkan bantuan seperti yang parah-parah gitu, enggak ya gitu ya. Jadi 30% semuanya itu membutuhkan bantuan kan ya sebenarnya. Iya, karena sebagai contoh misalnya anak dengan gangguan ADHD gitu ya, attention deficit, mungkin itu terlihat di usia dia 3 tahun misalnya. Nah, sedangkan ada anak dengan seusianya juga mengalami gejala yang sama, namun mungkin dia bukan ADHD, tapi ternyata spektrum autis gitu, yang mana ADHD plus ada gejala autis juga gitu dengan usia yang sama seperti itu. Jadi kalau untuk sebab
penyebabnya kenapa, atau mungkin juga dari uh, jurnal kesehatan itu pun tidak menyebutkan ya, mungkin juga tapi pada saat semakin ke sini di 2000 ini saya baca di 2019 itu ada sekitar 30% kasus yang mana memang sebenarnya bukan dugaan ya, mungkin kalau misalnya gangguan fisik memang udah terlihat daripada saat lahir seperti tadi contohnya spina bifida gitu, tapi kalau gangguan kognitif baru bisa terlihat itu biasanya agak jelas tuh 2-3 tahun baru terlihat tuh si anak ada kelainan kognitif seperti itu sih Pak. Berarti banyak sekali dong di Indonesia itu kalau nggak salah 400.000 orang yang lahir tiap tahun ya. Iya, kurang lebih gitu, kurang lebih segitu kan 30%-nya kan 100.000 lebih gitu. Iya. Tapi biasanya dari 30% itu yang membutuhkan terapi itu berapa persennya kira-kira, ada bayangan nggak sih? Kalau dari misalnya si anak dengan jadi dengan gangguan baik kognitif atau fisik, biasanya kan si orang tua nih pasti dia awal pertama kali pasti dia ke dokter anak nih. Biasanya flow-nya seperti ini, ke dokter anak, lalu si dokter anak assessment, lihat gangguannya di mana. Biasanya kalau misalnya ada gangguan baik itu fisik yang bisa diterapi dengan OT atau kognitif yang bisa diterapi dengan okupasi, pasti nanti dirujuk ke okupasi terapi, lalu kemudian OT-nya assess kembali. Cuma memang yang terjadi saat ini mungkin dari waktu pas sejak saya lulus di 2014, jadi itu banyak, jadi satu terapis satu hari terkadang bisa megang 8-10 anak. Jadi yang mana satu anak membutuhkan 60 menit ya, satu sesi terapi gitu. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini, misalnya dikalkulasikan sebenarnya dengan tenaga kerja yang ada nggak kepegang gitu ya. Jadi maksudnya walaupun mereka mungkin harusnya dapat terapi okupasi, tapi karena memang juga perbatasan tenaga kerja dan juga mungkin domisili dari orang tua dan si anak ini yang tidak memungkinkan, jadi banyak sih Pak yang saya juga ada kasus-kasus yang dimana banyak anak-anak yang akhirnya ya sudah gitu, jadi si orang tua yang memiliki anak dengan keterbatasan pun akhirnya ya sudah dengan mengajarkan dengan pengetahuan yang mereka miliki. Ya berarti memang kurang banget ya. Saya pikir case-nya itu mungkin sekitar di bawah 5% gitu, ternyata kan sampai 30%. Sementara ini 123 yang certified per hari ini gitu kan, berarti setiap tahun mungkin cuman ada say 40-50 gitu ya yang baru gitu yang certified. Dengan cuman ada betul. Itu berarti memang makin lama gap-nya antara kebutuhan dengan demand dengan ketersediaan OT terapis OT-nya, memang jauh banget, makin lama makin jauh ya. Iya, betul. Atau bisa jadi sekarang sebenarnya kayak orang tua itu harusnya juga ya, maksudnya nggak ada jalan lain, nggak mungkin mengharapkan jumlah OT yang tersedia itu bisa mencukupi, nggak gitu kan, makin gede gap-nya. Orang tua itu bisa nggak sih sebenarnya dia diberikan pengetahuan yang memadai gitu dalam waktu cukup singkat misalnya gitu? Oh iya, kalau misalnya untuk terapi seperti sensori integrasi itu memang lebih baik dilakukan oleh orang tua sih. Maksudnya sebagai contoh si terapis ini walaupun konfusif gitu ya, paling 1-1,5 jam gitu ya dengan si anak, sedangkan sisanya sehari kan dengan orang tua gitu atau mungkin dengan babysitternya. Cuma memang agak sulit, yang saya juga alami, lebih sulit memberikan edukasi kepada orang tua dibandingkan kepada anak, karena misalnya kita udah bikin plan terapinya, oke, jangka waktu 0-2 bulan ke depan kita terapi dia, lalu masuk ke bulan ketiga nanti terapi apa. Jadi itu misalnya 0-2 bulan pertama kita terapi perilaku, kita berikan sejam pada saat one on one dengan kita, sedangkan kan kita berikan juga PR di rumah gitu untuk dilakukan oleh orang tua,
uh, kepada anaknya gitu ya. Cuma seringkali tidak dilakukan gitu. Jadi maksudnya pada saat dimana kita sudah misalnya set planning 2 bulan, tapi ternyata seringkali banyak yang lewat karena tidak, ya bukan tidak tercapai goalnya, cuma agak mundur karena memang banyak orang tua yang satu mungkin masalahnya adalah banyak sekali yang deny kalau anaknya punya keterbatasan, padahal di balik keterbatasan itu juga mereka pasti ada kemampuan gitu. Jadi lebih apa ya, jadi tidak, ya udahlah gitu, pokoknya anak saya kan udah selesai sesi terapinya, ya udah gitu, sisanya nanti pokoknya ya udah main-main aja gitu. Jadi padahal kan sebenarnya nggak bisa kayak gitu sih, seperti itu. Iya, iya. Jadi memang ngelatih orang tua emang lebih susah ya, karena dia juga pasti harus bagi waktu dan segala macam gitu kan. Betul. Tapi ada nggak? Dari 2 educational institution di Indonesia tuh di mana aja tadi? Di UI, di Universitas Indonesia, sama di Poltekkes Surakarta, Solo. Solo ya. Itu bukan masuk di Fakultas Kedokteran atau masuk di kedokteran? Kalau untuk yang di UI sudah masuk vokasi UI, jadi bagian dari Universitas jadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tapi ini D3 rehabilitasi mediknya. Oke. Terus sama ini kaitannya dengan vokasi gitu ya, itu harus lulusan setingkat SMA yang bisa masuk atau SMK juga, lulus SMP bisa gitu? Ada nggak sih yang SMA SMK? Apa? Yang SMA SMK yang mendaftar ke D3 rehabilitasi medik. Nggak bisa ya, nggak mungkin gitu. Maksudnya SMK itu kan ada yang, masa kejuruan vokasi gitu kan, supaya mempercepat orang bisa mengambil profesi ini, dan juga kebutuhannya juga makin banyak gitu ya. Mungkin nggak sih sebenarnya diperbolehkan SMK yang vokasi itu cukup lulusan SMA itu bisa menjadi OT gitu. Walaupun mungkin dengan kualifikasi yang sedikit berbeda, tapi at least dia bisa mulai terjun ke masyarakat gitu. Bisa nggak sih gitu? Atau ada nggak sih? Kalau sampai dengan saat ini belum ada sih Pak. Belum ada. Jadi memang lulusan dari D3 rehabilitasi medik dan juga D3 atau D4 dari Poltekkes Solo yang saat ini berjalan. Tapi sebenarnya bisa nggak menurut lu gitu secara itu? Ini harusnya SMP cukup gitu ya, terus SMK dalam yang bagian vokasi untuk OT itu seharusnya bisa gitu. Menurut lu sendiri sebenarnya bisa nggak sih? Atau memang harus ada batasan umur dan knowledge tertentu yang jadi prerequisite untuk masuk untuk ambil ini profesi ini? Kalau sebenarnya kalau untuk mungkin untuk menangani pasien dengan gangguan ya tadi yang misalnya mungkin kognitif atau sensori gitu, hanya masalah kognitif dan sensori. Kalau menurut saya sih sebenarnya kayak untuk diberikan pelatihan atau mungkin short course atau apa gitu ya, sebenarnya bisa. Cuma mungkin dengan pasien dengan gangguan fisik, karena kita di D3 rehabilitasi medik itu juga di 2 semester awal diberikan mata kuliah yang hampir sama dengan anak kedokteran gitu. Jadi belajar fisiologi juga, ada banyak mata kuliah yang memang kita pelajari, anak kedokteran juga pelajari, karena ada banyak situasi di mana pada saat kita menjalankan terapi, terutama kayak misalnya contoh untuk geriatri gitu ya, case misalnya patah tulang atau enggak luka bakar. Jadi kita harus tahu tuh part-partnya di mana kita boleh pegang, kita boleh gerakan, kita boleh tekuk kayak gitu-gitu. Jadi mungkin itu memang butuh edukasi yang lebih gitu. Cuma kalau untuk yang dengan gangguan sensori atau dengan kognitif, kalau menurut saya sih sebenarnya bisa dengan pelatihan saja. Itu sih kalau dari kacamata saya seperti itu. Karena memang latihan-latihan yang diberikan pun atau aktivitas yang diberikan pun sebenarnya bisa dipelajari seperti itu. Nggak yang harus kita buka textbook, hafalkan ini letak-letak ini cara tulang dan lain-lainnya gitu, nggak perlu sih gitu.
gitu kalau menurut saya sih Pak gitu. Ya, memang sih ini pasti juga disiplin ilmu yang perlu underlying inilah knowledge yang cukup gitu ya, karena ini memang kaitannya dengan masalah apa namanya kaitannya ada kaitannya dengan kedokteran lah gitu. Cuman mungkin gue secara awam aja sih gitu. Kalau yang namanya keperawatan gitu kan, itu kan juga pekerjaan yang menolong orang dan kadang-kadang menyangkut nyawa orang juga gitu kan. Tapi ada SMK sekelas setingkat SMK yang untuk menjadi perawat gitu langsung bisa praktek. Meanwhile nanti sambil dia terjun di masyarakat juga bisa sambil belajar gitu kan, supaya lebih punya knowledge yang lebih bagus lagi gitu dan lebih update dengan ilmu-ilmunya gitu. Ya ini cuma ada aja sih, di mana-mana itu selalu yang namanya profesi apapun gitu ya. Kadang-kadang pada saat mendesain sistem pendidikan, ini cuma perkiraan saya aja sih, opini saya aja. Pada saat bikin sistem pendidikan itu terlalu banyak syarat-syaratnya gitu. Padahal bisa dipersingkat, dipercepat, dan tidak perlu nunggu dulu pengetahuannya cukup dulu gitu kan. Jadi bisa jalan gitu. Wong pengetahuan juga lama-lama juga paling bagus itu kalau relevan dengan pekerjaannya kan. Kalau kita duduk diem, tadi Putri bilang 2 tahun itu kayak hampir sama kayak kedokteran, saya nggak yakin itu. Lo sekarang juga masih ingat yang 2 tahun itu apa aja gitu. Tapi kalau orang bisa berpraktek, terus sambil ada kuliahnya juga gitu dengan waktu yang lebih singkat, mungkin dia bisa relate dengan pekerjaan gitu, jadi bisa lebih immerse gitu, bisa lebih masuk ya harusnya. Ini cuman ini aja sih gitu, cuman ada concern aja sih kadang-kadang sama sistem pendidikan sih. Oke, makasih banget. Ini ada pertanyaan, Put, tapi nanti lu lanjut aja, lanjut dulu aja 2 slide, baru kita bacain pertanyaannya ya. Oke, boleh. Thank you. Ya. Ini seperti yang saya tadi utarakan, untuk aktivitas di OT itu awal banget tahap dari okupasi terapi itu sebenarnya tergantung dari kondisi si anak gitu ya, dengan kemampuan dan limitasi yang dimiliki. Gitu. Tapi rata-rata lebih buatkan ibaratnya plannya adalah awal banget terapi perilaku, lalu setelah terapi perilaku kita mulai masukkan untuk latihan-latihan di mana untuk aktivitas kesehariannya dia, jadi mandi, makan, grooming dan lain-lain gitu ya. Terus di sini ada productivity-nya dia, misalnya untuk orang dewasa mungkin pada untuk pekerjaannya, kalau untuk anak-anak mungkin untuk sekolah gitu ya. Tapi mungkin misalnya ada limitasi yang mereka miliki, di sini kita harus memodifikasi peralatan yang mereka gunakan gitu. Contohnya misalnya anak dengan spastik gitu ya, misalnya anak memiliki tangan yang letter C gitu ya, jadi maksudnya kaku gitu ya, kita menyebutnya si kaku gitu. Nah, kalau bedanya di sini mungkin kalau bisa saya contohkan secara awam, kalau fisioterapis memberikan latihan adalah dari bentuk tangan yang C itu menjadi lurus jari-jarinya. Tapi kalau OT berpikirnya gimana sih memodifikasi dengan bentuk tangannya dia yang memiliki limitasi seperti itu, dia bisa tetap nulis, dia bisa tetap makan gitu. Jadi kita juga diajarkan untuk memodifikasi, contohnya misalnya sendok ujungnya tapi kita kasih bantalan seperti bola, jadi dia tetap bisa megang, dia bisa ngangkat sendoknya, masukkan makanan ke mulut seperti itu. Jadi itu sih mungkin sedikit contoh perbedaan antara fisio dengan OT. Lalu di sini ini beberapa metode yang di okupasi terapi. Untuk behavior terapi itu ada LOFAS dan ABA. LOFAS itu ABA, jadi Applied Behavior Analysis. Awal pertama kali saya menjadi OT, saya banyak, mungkin kalau boleh cerita sedikit, ini saya banyak menerapkan metode ini gitu ya. Cuma memang ada beberapa kondisi anak yang jadi berjalannya waktu, sebenarnya dia kurang pas nih dengan metode LOFAS, yang mana kita jadi analisis applied behavior analysis. Jadi kita memberikan instruksi,
lalu kita lihat responnya dia bagaimana. Kalau dia kurang bisa merespon, kita berikan prompt gitu ya, berikan bantuan. Lalu jika dia melakukan apa yang kita instruksikan, kita berikan reward. Itu sih step-stepnya. Cuma memang dari cara pemberian metode ini gitu lebih cenderung ke apa ya, kalau orang itu bilangnya seperti militer gitu ya. Jadi maksudnya kayak menginstruksikan misalnya anak ambil bola, terus dia tidak ini merespon, kita ulangi sampai 2 atau 3 kali, tapi pada saat dia sampai 2-3 kali tidak merespon, akan diberikan punishment. Tapi pada saat dia bisa melakukan, akan diberikan reward. Tapi tergantung juga dengan kondisi anaknya, dengan kemampuan dan limitasi yang mereka miliki. Di behavior therapy, selain low fast dan ABA ini sebenarnya juga ada tips yang mana lebih sebenarnya metode teach ini saya nggak tulis di sini. Metode teach itu lebih ke kita ngikutin maunya gimana anak gitu. Jadi jadi lebih pendekatan secara emosional sih ya. Tapi memang baik lagi seperti yang tadi saya utarakan, tergantung kondisi dari si anaknya dan plan yang dibuat oleh dokter rehab mediknya sesuai dengan kondisi anaknya. Lalu di sini ada sensory integration, sebenarnya juga bagian dari sensory integrasi, di mana sensory integrasi juga ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Sebenarnya prosedurnya adalah jadi kita intervensi untuk memperbaiki sensory integrasi gitu ya. Jadi pakai aktivitas peralatan yang melibatkan fungsi motorik sama sensoriknya anak ini gitu. Jadi misalnya berayun, terus bisa juga kita masas gitu ya. Terus ada juga yang menyikat gitu. Jadi pakai sikat dari sikat yang bulu halus sekali sampai yang kasar sekali, dimana tadi dipakai untuk kondisi anak seperti yang tadi saya sebutkan, misalnya tidak bisa membedakan kasar atau halus, panas atau dingin, seperti itu. Lalu kemudian kita berikan akomodasi dan adaptasi ya. Jadi misalnya kayak untuk stimulus jadi kita pakai penutup telinga misalnya gitu, atau enggak headphone untuk mengurangi stimulus suara. Lalu kita juga di sensor integrasi juga kita biasanya kasih program diet. Jadi ada menu tuh dengan menu makan hariannya si anak ini. Terus juga kita bikin strategi untuk sensori individualnya mereka gitu. Jadi kasih aromaterapi, terus kasih tempat yang tenang. Jadi misalnya untuk terapinya sendiri yang saya pernah alamin sih, saya bisa home visit itu di ruangan yang seperti studio ya, jadi kedap suara gitu, dan dibuat senyaman mungkin untuk si anak. Lalu di sensori integrasi ini juga kita modifikasi lingkungan, cuma memang misalnya seperti kayak membuat karya seni, jadi ngelukis kayak gitu. Kemudian edukasi untuk orang tua pengasuh, terus kakak atau adiknya, pokoknya untuk semua anggota keluarga. Lalu di sini ada remedial. Mungkin kalau misalnya ada yang pernah mengetahui kalau misalnya untuk terapi remedial ini adalah hanya untuk orang-orang yang dengan gangguan kejiwaan gitu. Cuma ada beberapa kasus kondisi anak yang bisa dilakukan juga untuk terapi remedial ini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa terapi remediasi kognitif ini sebenarnya berbasis latihan perilaku juga gitu, untuk memperbaiki proses kognitifnya si anak. Jadi untuk meliputi atensinya dia, memorinya dia, terus kognisi untuk dia berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada pertanyaan? Putih ada pertanyaan di chatting, nanti dibaca aja. Tapi sebelum itu kita stop sharing dulu. Tadi belum ada kesempatan untuk menyapa teman-teman yang hadir di sini. Banyak yang baru sekitar 20 menit yang lalu masih ada yang masuk juga.
Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Ini tamunya cukup yang join ke sini cukup beragam. Di sini ada pemilik sekolah juga, ada kepala sekolah, dan ada juga yang memang menerima murid-murid berkebutuhan khusus juga. Dan kita juga sekarang ada kedatangan Ibu Dewi nih dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih Bu Dewi hadir di sini. Ibu Dewi. Oke, dilanjutkan aja sambil baca pertanyaannya aja. Putih, di sini ada pertama dari Fitri, dari Tangsel. Silakan dibaca panjang, jadi saya ini lama. Bisa ketemu ya? Atau saya bacakan juga nggak apa-apa sambil dicari. Iya, boleh. Saya plus jadi harus buka kacamata. Oke, dari Bu Fitri, anak kami laki-laki usia 8 tahun, dulu sering kejang-kejang pada usia 2-4 tahun. Sekarang sudah tidak lagi, namun anak kami sekarang menjadi hiperaktif. Tidak bisa bicara dan tidak bisa fokus. Berperilaku urakan dan suka mengacak-acak barang. Dan mulai dari usia 2 tahun sampai 7 tahun, ikut sekolah inklusi dan terapi bicara, sensoris dan motoris. Pertanyaannya, apakah perlu di CT scan atau MRI untuk mengetahui kerusakan sensor saraf pusat? Dan kalau ada suggestion ke dokter mana atau rumah sakit mana nggak, Putih? Oh gitu, oke. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau misalnya untuk pemeriksaan lebih deep gitu ya, seperti tadi CT scan, biasanya dari dokter rehab medik yang sebelum masuk ke ada terapi bicara atau terapi okupasi itu biasanya menyeluruh memang diminta untuk asesmen dasarnya, terus pemeriksaan baik itu lab darah atau CT scan atau mungkin itu biasanya yang udah dari pengalaman saya sih memang dokter rehab medik pasti akan meminta si orang tua untuk memeriksakan lebih lanjut ya untuk anak-anaknya gitu. Cuma memang kalau pada saat ini sudah menjalankan terapi dan ada kecenderungan, jadi misalnya kayak tadi kan disebutkan awalnya kejang, lalu sekarang muncul seperti ADHD dan berperilaku yang kayak tadi ngacak-ngacak barang atau yang lainnya. Itu sebenarnya kalau memang di awal tidak diminta untuk CT scan, gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk ADHD itu sendiri lain kondisi dengan autism, di mana kalau autism, mungkin ini saya cerita sedikit perbedaannya gitu. Jadi kalau autism memang kondisi di mana si anak memang jadi kita memberikan stimulus, misalnya kita memberikan instruksi gitu ya, atau enggak kita manggil namanya dan dia tidak merespon, dia bukan tidak mendengar, tapi dia tidak tahu cara meresponnya gitu. Jadi kita nyebutnya jaras ya. Jadi maksudnya sistem saraf yang mana ibaratnya kalau mungkin bahasa awamnya nggak connect gitu ya. Jadi mungkin kayak misalnya jalan tol gitu ya, mesti kan ini nyambung gitu ya, tapi kalau ini enggak gitu. Dia bukannya tidak dengar, tapi dia nggak tahu cara merespon karena dipanggil namanya, terus saya harus respon apa gitu. Jadi sedangkan kalau misalnya anak ADHD, karena dia memang attention deficit, dia sebenarnya dia mendengar dan sebenarnya bisa merespon, tapi dia tidak melakukan, jadi memberikan respon yang diharapkan gitu ya. Jadi mungkin kalau bisa saya suggest dibicarakan kembali kepada terapisnya gitu, atau mungkin lebih tepatnya sih ke dokter rehabnya sih ya, ke dokter rehabilitasi mediknya, karena dengan kondisi ADHD sebenarnya memang tidak perlu untuk CT scan atau yang pemeriksaan lebih deep, kecuali memang dia ada spektrum autisnya. Seperti itu. Kalau dari yang saya saja sih mungkin bisa lebih dibicarakan lebih lanjut kepada dokter rehabnya gitu, dan nanti dokter rehabnya akan mungkin bukan merevisi ya, jadi seperti mungkin melihat ini ibaratnya mulai diulang dari mana nih untuk
terapinya, atau mungkin plannya seperti apa, atau salahnya, atau mungkin kurang lama biaya terapinya kah, atau bagaimana. Dari situ sih biasanya dokter rehab yang memberikan plan untuk terapinya seperti itu. Oke Put, tadi saya matiin videonya, sharing screen-nya, dinyalain aja videonya supaya bisa lebih oh iya, matiin. Ya, mudah-mudahan buat Bu Fitri tadi pertanyaannya sudah terjawab. Basically sebenarnya langsung ke dokter atau yang pernah menangani, yang lebih kenal dengan kondisi anak dan sejarah penanganannya seperti apa, itu kan lebih paham ya mungkin ya gitu. Jadi belum tentu harus CT scan gitu ya. Iya. Mudah-mudahan menjawab. Ini ada pertanyaan dari Pak Dadang Gumarta. Anak saya usianya 6 tahun. Begitu sekarang lagi pandemi, dia tidak berani ke rumah sakit sehingga berhenti dulu terapinya. Lalu anaknya itu disleksia, sulit sekali fokus dan membaca huruf kecil, apalagi huruf B dan D. Saya sebagai orang tua, pertanyaannya, saya sebagai orang tua, sebaiknya bagaimana menyikapi anak yang disleksia untuk melatih dia membaca menulis. Sementara imajinasinya tinggi sekali dan suka menggambar apapun dan mencontoh untuk digambar apapun yang dilihat gitu. Dan ini juga menarik juga gitu ya. Makanya sebenarnya kita bilang anak berkebutuhan khusus itu karena memiliki kondisi yang tidak sama dengan anak kebanyakan gitu. Tapi kan problemnya what is normal gitu kan. Itu kan hanya karena memang kebanyakan yang seperti itu yang kita anggap normal gitu. Padahal kalau berbeda juga itu pasti memiliki suatu kelebihan tersendiri gitu kan. Just berbeda gitu. Bukan berarti itu sebenarnya gitu kan. Normal kan definisi kita aja ya. So pertanyaannya tadi itu Putih, bagaimana caranya sebagai orang tua untuk melatih anak yang disleksia dan memiliki imajinasi yang sangat tinggi? Oke. Ini saya mulai dari limitasinya dia dalam menulis dan membaca ya. Kalau untuk menulis, mungkin dari orang tua bisa memberikan seperti, jadi kita di buku tulisnya dia, jadi kita berikan aktivitas imitasi. B dan D ya, yang dia suka kebalik-balik gitu mungkin ya, atau mungkin sulit. Jadi kita berikan awal sekali itu untuk aktivitas imitasi. Jadi bikin awalnya titik-titik, huruf B kecil, D kecil, lalu bapak atau ibu mencontohkan dulu di awal tulis huruf B, misalnya dari titik-titik yang dibuat tadi, B, terus lalu D, lalu kemudian instruksikan ke anak untuk menirukannya, gitu. Jadi biasanya yang terjadi adalah dia pada saat menulis, ada dua kemungkinan, pada saat dia menulis imitasi yang dilakukan orang tua, misalnya untuk mengikuti titik-titik terus menulis huruf B atau D, biasanya D yang dia tulis B dia sebut D, yang dia tulis D dia sebut B, seperti itu. Jadi dari pengucapan orang tua pun harus jelas gitu. Jadi kita contohkan misalnya pakai hewan misalnya gitu, B bebek, terus D gitu misalnya apa. Jadi misalnya biar si anak juga distimulus dari pendengarannya dan juga dari aktivitas menulisnya dia, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini mungkin tadi menyangkut ke menulis dan membaca ya. Nah, kalau untuk sulit fokus, memang lebih ke karena di sini disebutkan dia suka menggambar dan mencontoh apa yang dilihat, berarti dia memang dia memang kemampuan dan memang bisa fokusnya di aktivitas tersebut. Jadi kita tekankan mengikuti apa yang dia sukai gitu ya. Makanya mungkin metode dari OT ini kan juga mengikuti, jadi ada leisure gitu, jadi kesenangan yang si anak miliki, tapi kita berikan juga sebenarnya aktivitas yang memang bisa meningkatkan perkembangannya dia gitu. Jadi misalnya si anak misalnya dia lagi senang gambar, ada juga pasien saya ada senang gambar pohon terus.
terus tiba-tiba dari pohon, terus dia tiba-tiba gambar daunnya aja gitu. Tapi kadang gambar pohon-pohon sama daun-daunnya gitu. Jadi kita satu-satu kita jelaskan di mana kita ngikutin kesenangannya dia, tapi kita juga berikan masukan untuk menambah pengetahuan dia dan juga perkembangan dia sebenarnya. Mungkin tadinya ketemu cuma pohon gitu, udah cuma satu doang, tapi ada banyak hal yang bisa diketahui dari satu gambar. Seperti itu sih kalau dari saran saya pada Pak Dadang ya. Ya, sebenarnya banyak banget triknya seperti apa, dan setiap anak mungkin beda-beda ya treatmentnya pada saat Putih langsung berinteraksi dengan anak, mungkin juga baru kepikiran, oh ternyata ini begini nih caranya gitu kan, treatmentnya. Betul. Ini juga karena kaitannya dengan pertanyaannya dengan Bu Dewi dan Pak Ari atau Mbak Ari nih. Bu Dewi dengan Ari kurang lebih pertanyaannya mirip gitu ya. Dan ini tadi memang kan kalau OT itu akan datang ke rumah mendampingi anak paling 1 minggu, 1-2 jam, 1 jam sekali, atau mungkin kalau 3 kali seminggu cuma 1 jam. Sisanya orang tua yang handle kan ya sebenarnya. Nah, ini pertanyaannya kurang lebih sama nih Ibu Dewi dengan Ari. Ada kursus atau kursus tertentu yang melatih orang tuanya untuk bisa menangani anak yang berkebutuhan khusus. Ada nggak sih formal maupun non formal, atau tipsnya seperti apa belajarnya gitu supaya cepat? Ya, kalau dari yang pernah saya lakukan, jadi awal pertama kali saya bekerja sebagai okupasi terapis itu di klinik tumbuh kembang anak. Jadi memang saya mengaplikasikan yang pernah saya dapatkan waktu pada saat saya PKL, baik itu di rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, atau mungkin memang rumah sakit yang khusus orang tua gitu. Jadi di-combine. Nah, sebenarnya dari anak-anak yang saya ajar adalah anak-anak yang dulu mungkin bekas muridnya di klinik tersebut gitu ya. Jadi yang waktu itu pernah saya lakukan adalah si anak ini masih terapi di klinik juga, tapi di akhir minggu, di waktu Sabtu atau Minggu dia orang tuanya meminta untuk home visit gitu ya. Nah, pada saat waktu itu home visit, jadi kan saya waktu itu memberikan awal tetap ngulang dari pelajaran yang diajarkan di klinik gitu. Nah, selesai sesi terapi selama 1 jam ya, biasanya sih tergantung dengan kondisi anak. Jadi misalnya kalau untuk autism itu dapat 45 menit anak bisa fokus itu udah luar biasa gitu. Maksudnya kita juga nggak bisa yang maksakan harus 1 jam gitu, nggak bisa, karena si anak ini pun juga kita kan nggak tahu ya, kadang kita bilang sama orang tua, oke, kayak tadi ada saya sebutkan misalnya untuk diet gitu ya, tidak boleh misalnya susu hanya soya, atau enggak tidak boleh makan yang ini. Jadi tapi tidak dijalankan, itu terkadang juga agak mengganggu tuh sesi terapinya gitu, yang mana anak tidak bisa fokus atau mungkin jadi cepat lelah gitu ya. Jadi dilihat dari kondisi anaknya. Nah, setelah sesi terapi selesai, saya biasanya memberikan PR gitu ya untuk orang tua dan juga untuk dilakukan ke anaknya, dan juga memberikan misalnya kayak aktivitas misalnya terapi di hari Sabtu, di hari Minggu tahu nih dia mau berenang misalnya gitu. Nah, kita berikan plan activity untuk yang bisa dilakukan si orang tua ke anaknya. Apa sih misalnya walaupun cuma berenang, di dalam kolam renang itu kita bisa lakukan banyak aktivitas sebenarnya gitu. Nah, misalnya kalau misalnya orang tua ini kurang pede untuk melakukan sendiri, saya waktu itu pernah menjalankan shadow. Jadi mungkin lebih ke sisi orang tuanya gitu ya, selama 1-2 kali. Nah, ketiga kalinya si orang tua itu bisa melakukan sendiri seperti itu sih. Jadi biasanya yang terjadi adalah si orang tua itu lebih bener nggak ya seperti ini, bener nggak, jadi kekhawatiran di mana bener atau tidaknya yang harus dilakukan ke anaknya gitu. Jadi memang sebaiknya didampingi oleh terapis yang mengajar anaknya.
baik di klinik atau home visit seperti itu. Oke, makasih. Challenge banget ya buat orang tua gitu, dan enaknya sih memang kalau sambil ada terapinya datang juga ikut dampingin juga ya kali ya, mungkin jadi bisa ngelihat apa Ya, sih betul. persisnya seperti apa sih handle-nya, jadi bisa dengan cara, karena nggak pasti setiap anak tuh bisa beda-beda banget ya, walaupun sedikit-sedikit gitu kan ya. Iya, Pernah nggak? sebenarnya Ya, saya. ya sebenarnya kayak misalnya kondisi di dua anak misalnya dengan gangguan autis gitu misalnya. Jadi kita awalnya kan memang sama-sama metodenya adalah kita dari awal assess dulu, terus kita cari tahu apa sih dia kesenangannya, terus pola makannya bagaimana, kita nanya sama orang tuanya, terus berinteraksinya bagaimana dengan kakak, adik, dan seluruh anggota keluarga gitu. Terus berikutnya setelah assess kita berikan plan untuk terapi, dan setelah saya plan ada 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 3 bulan, progresnya cepat sekali gitu. Dan di step ketiganya kita kan juga review ya, maksudnya oh ternyata di 1 bulan yang tadinya kita plan behavior terapinya 2 bulan, ternyata 1 bulan udah bisa duduk mandiri misalnya gitu. Jadi kan berubah tuh, yang tadinya mungkin 3 bulan ternyata kurang dari 3 bulan udah bisa tercapai gitu goalnya gitu. Jadi sebenarnya komunikasi antara orang tua dan juga si terapis dan juga dokter rehab atau dokter anak juga harus terus diupdate sih ya. Jadi maksudnya dalam artian jangan sampai misalnya dokter rehabnya taunya oh ya pokoknya sudah diberikan plan terapi 6 bulan, tapi ternyata si anak ini sudah bisa dalam 3 bulan mungkin sudah bisa tercapai goalnya, tapi terus karena mungkin tidak ada komunikasi jadi ya udah, jadi bagus sih ada repetisi, cuma mungkin yang tadinya bisa lebih sulit untuk ininya gitu ya, maksudnya memberikan terapi atau materinya, tapi karena nggak diupdate gitu, jadi si anak juga mungkin cenderung jadi jenuh gitu ya, maksudnya karena ini si anak ini pasti saya sudah bisa kok, misalnya kayak untuk latihan nulis bulan ketiga imitasi terus padahal dia sebenarnya udah bisa nulis gitu, jadi terkadang jadi bosan gitu dan jadi nggak efektif terapinya seperti itu. Oke, thank you. Pertanyaan terakhir sebelum nanti lanjutin selesaikan slides-nya dari Endang, apakah ada batasan maksimal umur anak yang bisa diterapi? Karena mungkin kan ada perbedaan ya gitu. Padahal kan sebenarnya terapi itu juga bisa untuk dewasa ya kan tadi. Iya, betul. Tapi untuk anak kalau misalnya batasan maksimal umur sih sebenarnya tidak ada. Jadi saya juga pernah terapi anak, baru terapi perilaku itu di umur 13 tahun gitu. Jadi memang saat awalnya si orang tua dan si dokter mungkin juga mungkin juga melihat balik lagi dari si orang tua, apakah kan si dokter juga kan mengkomunikasikan kondisi anak dan program yang akan diberikan harus persetujuan orang tua juga gitu ya. Jadi saya juga pernah ngalamin, oh ya Bu, pokoknya harus misalnya harus diberikan sensori terapi, jadi setiap pagi harus sikat tangannya gitu, tapi nggak dilakukan gitu. Jadi dari orang tua, makanya tadi saya sebutkan edukasi ke orang tua lebih sulit dibandingkan ke edukasi ke anaknya gitu. Jadi seperti itu sih. Cuma kalau bisa dibilang ada batasan, tidak ada. Sebenarnya balik lagi ke mengkomunikasikan kepada dokter anak, dan biasanya dari dokter anak nanti dia akan merujuk ke dokter rehab, nanti dilihat tuh apakah nih anak perlu terapi perilaku kah, atau hanya sekedar terapi bicara kah, misalnya karena dia disleksia atau apa gitu. Jadi karena tidak semua anak juga perlu terapi perilaku, enggak gitu. Jadi kalau memang kita berikan instruksi terus dia bisa merespon dengan baik gitu ya, maksudnya merespon dengan sesuai, makanya tidak perlu terapi perilaku lagi seperti itu. Sebelum lanjut ini tadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Endang. Dari Ibu Dewi lagi sekarang, itu tadi pertanyaan sih udah dijawab sebagian.
Tapi lebih tajamnya adalah profesi ini bisa nggak sih yang untuk intensif untuk orang tua. Jadi bukan hanya benar-benar memang supaya orang tuanya itu bisa handle gitu. Dan kemudian dievaluasi oleh OT secara berkala gitu. Jadi maksudnya memang supaya orang tuanya itu bisa mandiri menghandle gitu. Mungkin kalau nggak salah gitu ya Bu Dewi pertanyaannya ya. Iya, di IoT sendiri, Ikatan Okupasi Terapi Indonesia, selain membuat jurnal tentang OT, juga sering kali memberikan pelatihan, cuma mungkin kurang diketahui karena woro-woronya mungkin kurang ya Pak ya gitu. Jadi maksudnya hanya mungkin di kalangan yang orang tua yang kenal dengan terapis ini karena pernah anaknya diajar di rumah sakit ini atau di klinik ini seperti itu. Tapi memang sering ada juga pelatihan. Kalau mungkin saat ini karena pandemi agak agak susah juga. Cuma kalau dulu setahun itu bisa 5-6 kali ada pelatihan. Cuma memang kurang diketahui oleh halayak karena biasanya ibaratnya info pun hanya dari mulut ke mulut atau kayak misalnya kita di Facebook ada grup gitu ya, ada komunitas untuk okupasi terapis dan juga fisioterapis yang mana terus akhirnya kita menginfokan ke orang tua yang anak-anaknya pernah kita ajarkan gitu. Jadi seperti itu. Cuma memang ada sesi untuk orang tua sendiri, ada sesi orang tua dengan anak, gitu. Ada sesi anaknya sendiri gitu. Jadi di situ dikasih lihat benar-benar anak yang dulu di kondisi ibaratnya misalnya tidak bisa dari nggak bisa duduk mandiri sampai sekarang sudah bisa di sekolah umum dengan bantuan shadow teacher gitu. Jadi ada motivasi juga untuk orang tua yang lain seperti itu. Karena Mungkin kalau ya. yang spesifik memang sebaiknya join ke komunitas juga ya, bisa sharing, bisa tahu informasi karena informasi kayak gini memang nggak tersedia luas juga gitu kan. Tapi sekarang banyak channel-channel yang kita bisa hubungan dengan orang-orang yang bisa sharing, tambahin pengetahuan dan tips-tipsnya juga dan ngasih karena banyaknya channel jadi kita bisa tahu mana yang cocok gitu, kita bisa pilih gitu. Jadi memang terpaksa harus rajin. Di Facebook juga ada komunitasnya gitu ya, mungkin di jurnal-jurnal juga ada informasi yang terus-menerus dibikin. Tapi memang sekarang masih juga banyak nih ya, kayak Zoom seperti ini gitu kan yang khusus tentang OT. Sekali lah pasti. Ini juga nanti kita ada salah satu peserta di sini juga yang berprofesi juga sebagai OT juga gitu. Jadi sekarang kita sudah 1 jam lewat dikit, kita selesaikan Putri untuk selesaikan materinya. Habis itu kita kembali lagi tanya jawab. Dan kalau memungkinkan, kita nanti juga Ibu siapa tadi, Bu Sakinah atau siapa tadi? Ibu Sukinah yang memang berprofesi sebagai OT juga bisa sambil ngobrol santai lah di sini gitu sambil share materi yang tidak tercover oleh Putih. Oke, sekarang Putih, selesaikan aja ya materi. Oke, ini saya kembali ya berarti. Bentar lagi. Sambil menunggu Putih sharing, kita sebenarnya juga ada menyediakan sertifikat kehadiran gratis. Itu syaratnya bisa nanti kita tulis di chatting syaratnya. Basically itu kita capture screen-nya bahwa ada bukti kehadiran dan juga follow Instagram Prakerja ORG dan capture juga bahwa sudah memfollow itu dan kirim email ke admin@prakerja.org. Nanti syaratnya lebih jelasnya ada di chatting. Tapi namanya juga ini kegiatan yang banyak melibatkan volunteer, jadi perlu waktu untuk mengeluarkan sertifikatnya karena harus dibuatkan masih manual sekali. Oke, monggo Putih. Ya,
Ini sih saya sedikit mungkin mengulang dari yang tadi sudah saya sampaikan. Maksudnya sini lebih, maksudnya suggestion dengan kondisi anak-anak yang membutuhkan terapi okupasi gitu ya. Memang baik dari ya terutama untuk di sini saya sebutkan kesabaran, konsistensi dan peran orang tua gitu ya. Jadi memang untuk maksudnya mengajarkan atau memberikan terapi kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus memang sangat dibutuhkan kesabaran, dan juga di sini saya sebutkan konsistensi adalah seperti yang tadi saya sebutkan, baik dari dokter, terapis, dan juga orang tua diharapkan kan bersinergi gitu ya, maksudnya memiliki goal yang sama gitu. Dan walaupun seringkali mungkin kalau di sini dengan contoh misalnya yang sering beberapa kali saya alami, si orang tua mungkin belum di awal belum mau menerima bahwa anaknya adalah anak berkebutuhan khusus gitu. Sebenarnya saya pribadi pun tidak mau menyebutkan anak berkebutuhan khusus ya, dengan misalnya anak-anak dengan kondisi-kondisi kelainan kognitif atau yang lainnya gitu. Karena seperti contohnya tadi anak autis gitu ya. Banyak orang salah perkiraan, iya anak autis tuh IQ-nya rendah gini. Padahal kalau untuk dari IQ gitu dibandingkan anak normal, dia di atasnya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bilang anak berkebutuhan khusus, memangnya khususnya apa sih gitu kasarnya. Cuma memang di sini ditekankan adalah kesabaran dan konsistensi kita memberikan terapi, dan juga si orang tua menjalankan aktivitas yang mungkin ibaratnya dititipin ya sama si terapisnya, nih ada PR ini untuk si anak untuk dijalankan di rumah, yang mana karena waktu dengan orang tua pasti lebih banyak kan dibandingkan waktu dengan terapis gitu yang hanya mungkin 1 jam ya, 60 menit sampai 1,5 jam tuh, mungkin setengah jamnya mungkin lebih banyak ngobrol dengan orang tuanya gitu, bagaimana cara melakukan ini, bagaimana gini. Jadi itu sih yang mungkin saran kepada orang tua yang memang memiliki anak-anak spesial gitu ya. Nah, ini kalau misalnya untuk goalnya sendiri kan yang tadi saya sebutkan, dokter, terapis, dan juga orang tua bersinergi karena mengharapkan dengan anak kondisi dengan segala macam keunikannya, diharapkan ya anak bisa mandiri, terus juga meningkatkan atensinya dia, lalu si anak menunjukkan inisiatif buat melakukan aktivitas gitu, seperti yang tadi mungkin ada pertanyaan yang dia senangnya menggambar gitu atau meniru apa yang dilihat gitu. Nah, diharapkan kan selain aktivitas itu ada aktivitas lain yang bisa dia lakukan juga gitu. Dan diharapkan dari aktivitas dan terapi yang kita berikan kepada si anak, kan kita berharapnya kemampuan si anak ini juga akan semakin berkembang seperti itu. Demikian kalau dari saya, cukup itu sih Pak Wargo yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang bisa disampaikan. Saya screen udah di stop. Ada pertanyaan sedikit dari Ari. Boleh diulang nggak tadi nama grupnya apa di FB? Dan boleh nggak sih non terapis juga ikut gabung di sana untuk mencari info pelatihan-pelatihan tersebut? Nah, kalau untuk yang di Facebook, ini saya nanti mungkin tulis di chat ya. Kalau untuk non terapis, biasanya itu ada kontak personnya. Jadi PIC biasanya 1 atau 2 orang, misalnya ada event atau misalnya pelatihan untuk baik orang tua atau mungkin
dengan materi yang berbeda-beda, biasanya ada 1 atau 2 PIC, itu ada biasanya nanti bisa kontak ke situ sih, ada nomor handphonenya dan email biasanya seperti itu. Jadi ntar bisa daftar atau mungkin karena biasanya terbatas juga, kayak waktu itu terakhir hanya 30 orang, jadi maksudnya 30 orang tua gitu, dan mungkin terbatas juga gitu ya. Gitu. Oke, ini saya share materinya yang tadi disampaikan Putih. Di situ juga ada kontaknya atau Instagramnya dan FB-nya Putih ya. Jadi bisa di-follow Instagramnya, lalu bisa DM juga ke beliau kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Kalau belum ada pertanyaan lagi buat teman-teman, oke. Dari Ibu Sukinah. Ibu Sukinah mau sharing sedikit di sini apa yang sedang digeluti. Di sini dia bidangnya bukan profesi OT, tetapi bidang pendidikan luar biasa, pendidikan anak berkebutuhan khusus. Bu Sukinah kalau mau sharing, monggo loh, dihidupin videonya dan unmute sendiri. Boleh. Terima kasih Pak Largo, Bu Putih, terima kasih. Mungkin boleh saya ini video Pak, biar kenal. Boleh. Baik. Iya, nyalain Bu videonya. Iya, terima kasih. Aduh, mohon maaf ini. Sambil dampingi si kecil belajar soalnya tadi, mohon maaf. Terima kasih, selamat malam semuanya Pak Largo. Jadi sangat senang saya kolaboratif biasa dengan teman-teman OT. Jadi bidang saya memang pendidikan anak berkebutuhan khusus Pak Largo. Jadi bukan OT, tapi kami memang kolaboratif dengan teman-teman tim, baik itu speech terapis, kemudian OT, fisioterapis, di mana kami memang membidangi kaitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang range-nya dari mulai anak-anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, juga termasuk tentunya fisik ya, hambatan fisik karena lingkupannya banyak yang tadi disampaikan oleh Bu Putih, ada cerebral palsy, ada spina bifida, ada sekarang macam-macam variasinya dan itu ringnya lebih luas mungkin Bu Putih ya. Kalau tunadaksa itu ringnya populasinya mungkin jenisnya banyak sekali tetapi jumlahnya masing-masing itu sangat sedikit. Yang sekarang juga banyak itu spinal muscle atrophy ya. Juga ada anak-anak yang memang karena genetik gitu ya. Kami juga menemukan beberapa satu keluarga punya putra 4, 3 itu mengalami hambatan fisik dan itu dialami di usia kelas 5 SD, tahu-tahu mereka mengalami kelumpuhan. Nah ini kenapa itulah Pak Largo yang tadi saya sampaikan bahwa salah satunya memang ini perlu ada sosialisasi dan peran kami sebagai educator mendampingi anak-anak atau teman-teman mahasiswa yang nanti turun dengan bidang pendidikan itu memang harus juga menguasai berkait dengan aspek-aspek yang tadi disampaikan oleh Bu Putih. Jadi kami memang selalu kolaboratif dan kebetulan saya sebelumnya juga guru gitu ya, guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang memang spesifik sebelumnya di sekolah yang terpadu, artinya ada anak-anak yang dengan kondisi hambatan penglihatan, pendengaran, dan juga anak-anak yang lain. Dan tahun 99 saya merintis untuk spesifik anak autism. Dan saat ini mengembangkan untuk anak-anak pasca sekolah. Nah, itu yang tadi Bu Putih kapan sharing untuk anak-anak yang remaja, yang persiapan kerja itu, Bu. Jadi memang kami juga mendampingi anak-anak autism yang pasca sekolah, artinya ini sudah levelnya SMA LB, kemudian pasca sekolah kami sekarang mengembangkan dan itu berbasis pada kompetensi. Jadi kami spesifik pada kompetensi, misalnya anak ini kami asesmen ternyata pada kemampuan pada boga begitu ya kami khususnya dan boganya pun nanti spesifik karena ada anak yang memang spesifik pada boga tertentu. Dan kami juga tadi sepakat bahwa PR kami juga terkait dengan pendampingan pada orang tua. Kami mendampingi beberapa komunitas gitu ya, komunitas atau semacam
forum-forum begitu, di mana di Jogja itu ada wahana keluarga cerebral palsy. Jadi spesifik ini adalah orang tua yang memiliki anak-anak dengan kondisi cerebral palsy. Ada juga Forkompak, yaitu Forum Komunikasi Orang Tua dan Pemerhati Anak Autis Yogyakarta gitu. Tetapi anggotanya banyak sekali juga dari luar kota. Kemudian kami ada Balita Netra. Tetapi Balita Netra ini anak-anak usia yang masih, aduh, Masya Allah ya, masih di bawah usia balita, dari masih ada yang 3 bulan, ada yang 9 bulan, dan ini kami juga pendampingan pada orang tua. Jadi kami sepakat ketika tadi peran orang tua, karena 24 jam anak ketika di kami layanan pendidikan, itu hanya berapa jam, lalu tadi ada pelatihan-pelatihan, kami sepakat, dan suatu saat kalau memang ada pelatihan untuk orang tua, kami akan siap bantu sharing, bantu share informasi, supaya forum-forum yang kami dampingi pun itu mendapatkan pengetahuan. Dan tadi ada ibu dari pemberdayaan perempuan dan anak, perlindungan anak tadi sepertinya Bu Dewi, terima kasih. Juga forum-forum yang lain kami mohon dijawil lah, kalau dicolek kalau misalnya ada forum-forum Pak Largo. Jadi kami sangat senang, dan insya Allah apa yang disampaikan Bu Putih atau mungkin tadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pun itu menjadi penguat bagi kami. Kalau dalam bidang pendidikan kami memang pengembangan sensori, Bu. Kami tidak mengatakan sebagai bidang OT, tetapi kami ada semacam stimulasi sensori, begitu ya, pengembangan. Jadi lebih pada pendekatan ke educator itu perannya seperti apa. Karena mengingat Nun Sewu, Pak Largo, OT itu tidak semua mungkin daerah itu ada nggih Bu Putih ya. Jadi ini karena memang 2 perguruan tinggi kan yang ada hanya di Solo dan di UI di Jakarta ya. Jadi itu, dan salam teman-teman UI, Bu Putih, teman-teman. Kebetulan saya juga sering bersama-sama dengan teman-teman yang di OT. Saya kira itu Pak Largo, dan mungkin suatu saat barangkali ada forum, kami sangat senang untuk dicolek kembali dan akan sangat membantu kami juga. Saya kira itu, terima kasih atas kesempatannya. Dan untuk perbedaan antara anak berkebutuhan khusus satu dengan yang lain itu kalau dibahas memang sangat sangat panjang, Pak Largo, nanti suatu saat mungkin bisa sharing. Terima kasih, saya kira begitu. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suwun Bu, maturun Bu Sukina, mau sharing. Memang ini waktunya cuma sebentar banget, 1,5 jam gitu ya, dan kalau di Prakerja URG juga materinya sangat-sangat beragam sih gitu ya. Tapi memang kalau ngelihat dari pembahasan sekarang itu masih banyak sebenarnya pertanyaan, terus yang nggak bisa dijawab dalam waktu 1,5 jam ini gitu. Jadi memang oke Bu, nanti kita coba hubungi Ibu, kita bikin sesi, kalau anak sekarang namanya collab ya, kolaborasi YouTube. Nanti mungkin boleh juga kalau Bu Sukina juga ada teman-teman dengan Putih juga, kalau ada waktunya cocok kita bikin collab aja sekalian gitu ya. Karena ini kan baru tahap pertama ya, baru pengenalan. Saya aja juga masih sangat awam banget, istilah-istilahnya banyak yang baru sama sekali buat saya, sehingga saya juga membawakannya kadang-kadang juga nggak terlalu ngerti sebenarnya konteksnya seperti apa, tantangannya itu, sense-nya itu belum dapet gitu. Tapi nanti di sesi berikut-berikutnya kita coba deh Bu, kita bikin collab. Apalagi saya senang Ibu itu dari luar Jakarta, gitu ya, karena tadi Putih juga di slide-nya juga nyebutin gitu, di luar daerah kota-kota besar itu gimana gitu ya, cara penanganannya. Dan kemungkinan harusnya ada satu strategi khusus yang menurut saya itu 2 yang harus disupport baik swasta maupun pemerintah. Pertama sih, nggak tahu ini pemikiran saya aja, bahwa jumlah anak yang berkebutuhan khusus tiap tahun bertambahnya lebih eksponensial, gap-nya makin besar dibandingin dengan ketersediaan OT atau guru-guru yang bisa menangani hal ini gitu. Jadi harusnya mungkin dipercepat lagi tuh yang namanya vokasi, apalagi Mas Menterinya kan sedang menggalakkan masuk vokasi ya, supaya bisa langsung ketemu masyarakat, bukan hanya masalah pengangguran, ini nothing to do juga dengan penganggurannya, tapi memang kebutuhannya juga
makin lama makin gapnya makin besar gitu, harus dijawab ini gitu. Jadi vokasi harusnya bisa menutupi sedikit gapnya itu. Terus yang kedua juga ini apa namanya, untuk orang tua ya. Tadi saya dengar jawabannya Putih, sebenarnya banyak banget yang bisa dilakukan, tapi secara formal atau secara apa ya, kayak misalnya pendidikan itu tentang OT-nya gitu kan, pasti di situ juga ada pembahasan tentang gimana caranya mendidik orang tua. Tapi nggak ada kan sekolah yang menerima orang tua untuk belajar gitu kan. Jadi harusnya memang kalau misalnya nggak bisa disediakan oleh guru atau satu profesi khusus, harusnya swadaya masyarakatnya juga ditingkatkan gitu kemampuannya. Jadi nggak tergantung dari satu pihak saya rasa gitu. Mungkin ini cuma gambaran aja. Mumpung ada Bu Dewi juga yang dari pemerintah, walaupun Ibu bukan di bidang tentang perlindungan anak, lebih banyak di kesetaraan gender. Tapi mudah-mudahan dengan kawan-kawan, rekan-rekan Ibu di kantor bisa sharing juga nih nantinya gitu bahwa ini memang ada kebutuhan yang nyata, gapnya makin besar banget. Saya jujur agak sedikit intriguing banget gitu dengan 30% katanya gitu dari anak yang lahir itu bisa dibilang ada case berkebutuhan khusus gitu. Sementara totalnya yang certified aja nggak nyampe 1.000 saat ini gitu. Dan universitasnya cuma 2 gitu. Plus vokasi belum ada gitu kan. Jadi memang harusnya bisa, ini suatu profesi yang harusnya bisa ditutupi bersama-sama. Oke, ini karena tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Putih mungkin ada kata-kata pesan-pesan terakhir pesan penutup. Iya, terima kasih banyak untuk kesempatannya buat keluarga juga sama tim keluarga.org, juga teman-teman yang udah join. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, mungkin bisa kontak ke saya gitu ya. Jadi ada, atau tadi sih ada WA saya ya di slide PPT-nya, atau mungkin saya tulis di chat boleh. Jadi nanti mungkin saya bisa infokan juga untuk bapak atau ibu yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus yang memang seperti tadi ada pertanyaan yang ada nggak sih kegiatan yang pendampingan anak tapi untuk orang tua supaya gimana sih apa namanya cara memberikan aktivitas kepada anaknya di rumah gitu ya. Jadi mungkin bisa dapat. Halo, putus ya? Putih kayaknya sinyalnya putus. Nah, udah nyambung lagi. Tadi sempat putus dikit tuh sinyalnya kayaknya. Iya. Oke. Itu aja sih Pak. Kalau dari saya ini mungkin saya cantumkan untuk nomor HP, bisa mungkin kalau nanti ada bapak atau ibu yang membutuhkan. Jadi saya kalau ada event apa saya bisa informasikan. Siap. Oke, kita udahi dulu sesi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat rekan-rekan yang hadir di sini. Sebelum ditutup, kita foto bareng dulu ya. Monggo silakan dibuka videonya supaya kita bisa capture screen-nya. Ini tadi ada 36 orang yang join, sekarang sudah ada yang live dulu, sekitar 27, berarti sekarang cuma ada 2 screen. Oke, kita foto dulu ya. Yang lain belum pada buka videonya. Pada buka videonya. Yang laki-laki jarang ya? Ini cuma ada teman saya juga unggul. Mas Zainal ada di sini. Kita foto di halaman pertama. 1, 2, 3. Sorry, salah pencet saya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, kita akhiri dulu. Terima kasih banyak. Putih, terima kasih banget mau sharing, karena kita nih
acaranya gratis semua gitu ya. Dan kita juga untuk narasumber nggak bisa ngasih apa-apa selain cuma ngasih gambar ini gitu, sertifikat buat Putih yang mau sharing di Prakerja ORG. Buat teman-teman sekali lagi tadi sudah diumumkan di chatting, sebenarnya ini bisa dimintakan sertifikat kepada kami. Syaratnya sudah kami sharing di chatting tadi. Basically capture screen-nya yang ada foto Anda, bukti kehadiran, dan juga follow IG kita di @prakerja.org, dan kemudian di capture juga, kemudian email ke admin@prakerja.org. Oke, saya tutup sekian acara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.